materi asuransi pengangkutan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Fitria dengan NPM 2018-14500-960. Dan di sebelah kanan saya ada. Halo, nama saya Putri Dwi Alma Kalista dengan NPM 2018-14500-972. Selanjutnya yang di sebelah kiri saya. Nama saya Risa Pangesti dengan NPM 2018-14500-591. Di sini kami akan menjelaskan materi dari asuransi pengangkutan. Yang pertama itu ada definisi asuransi, dan yang kedua ada prinsip dasar pertanggungjawaban. Selanjutnya yang ketiga ada macam-macam resiko kerugian, dan yang keempat jenis-jenis kerugian yang diderita kapal dan muatan. Selanjutnya yang kelima ada faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Yang keenam ada penutupan asuransi pengangkutan laut, dan yang ketujuh ada prosedur klaim. Baik, selanjutnya materi yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya pribadi. Sebelum saya menjelaskan apa itu definisi asuransi, saya akan kasih tahu dulu mengapa ada asuransi pengangkutan di pengiriman. Oke, pada mulanya kita hanya tahu dan berpendapat bahwa barang-barang yang kita kirimkan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kerugian, pasti kita taunya yang akan mengganti rugi itu adalah ekspedisinya. Padahal itu salah. Dan yang berhak untuk mengganti, merefund untuk pengiriman yang ada kerusakannya, kehilangannya, dan kerugiannya itu adalah asuransi pengangkutan itu. Nah, mengapa ada perusahaan asuransi itu? Karena inilah yang akan nantinya mengganti rugi, kehilangan, atau kerusakan barang-barang yang dikirim melalui ekspor atau impor dengan catatan barang tersebut telah diasuransikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari asuransi tersebut. Definisi asuransi dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 26 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan yaitu suatu perjanjian di mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada pertanggung jawab, menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Isri Haryati tahun 2010, di sini ada kontrak asuransi yang dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu ada polis asuransi. Polis asuransi itu adalah kontrak perjanjian asuransi antara pihak penanggung, yaitu perusahaan, dan pihak tertanggung, yaitu pemilik barang. Yang kedua ada kontrak sertifikasi asuransi, adalah surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Dan yang ketiga ada surat penutupan atau cover note, adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup sementara menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan polis asuransi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu prinsip dasar pertanggungjawaban asuransi. Pertanggungjawaban ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada prinsip itikat baik. Maksudnya yang di sini adalah pihak tertanggung atau pemilik barang harus memberikan informasi yang jujur terkait objek yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan pihak penanggung atau perusahaan asuransi harus memiliki komitmen untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua, ada prinsip kepentingan pihak tertanggung. Artinya, pihak tertanggung setuju menandatangani polis asuransi karena memiliki kepentingan untuk menyelamatkan barangnya. Dan yang ketiga, ada prinsip ganti rugi. Artinya itu, jika terjadi musibah, maka perusahaan asuransi itu harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai kesepakatan yang ditandatangani dalam polis asuransi. Oke, selanjutnya materi yang ketiga dijelaskan oleh Putri Dwi Alma Kalista. Kepada Putri Dwi Alma dipersilahkan. Oke, terima kasih Nurul Fitria. Selanjutnya di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu macam-macam resiko kerugian. Menurut Amir, di tahun 1996, resiko kerugian di bidang usaha perasuransian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada resiko kerugian yang secara umum ditanggung perusahaan asuransi. Contohnya itu bencana alam. Bencana alam itu contohnya itu seperti gelombang
gelombang laut atau kabut, atau juga bisa dengan gunung es, atau juga adanya kebakaran, ada tabrakan dan sebagainya. Selanjutnya yang B yaitu perbuatan manusia itu tersendiri. Contohnya ada perbuatan awak kapal yaitu pengurangan muatan, kejahilan awak kapal, atau penggantian arah pelayanan. Selanjutnya itu ada perbuatan pihak ketiga seperti bajak laut, ada pencuri juga. Lanjutnya yang kedua yaitu ada resiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. Contohnya itu ada 4. Yang pertama ada kerugian akibat peperangan yang terdiri dari kapal perang. Selanjutnya yang kedua ada kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. Contohnya itu seperti kerugian akibat peperangan, kerugian akibat pemupukan. Yang ketiga kerugian akibat sifat muatan itu tersendiri, dan yang terakhir ada kerugian karena pencurian di darat. Yang ketiga yaitu ada kerugian yang menjadi tanggungan pemilik barang. Contohnya itu seperti kerusakan akibat ulah hama atau juga kerusakan akibat perubahan harga. Dan yang ketiga itu ada kerugian karena kelalaian. Yang selanjutnya materi yang keempat yaitu jenis-jenis kerugian yang diderita kapal atau muatan. Jenis-jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada total loss dan partial loss. Total loss adalah suatu kerugian atau kerusakan yang dikatakan total loss apabila barang tersebut hancur total, tidak berbentuk sama sekali, musnah seluruhnya, atau kegunaannya hilang sama sekali. Contohnya itu adalah A. Actual total loss, artinya kapal atau muatan secara fisik telah lenyap semuanya. Yang B ada konstruktif total loss, artinya kapal dan muatan kehilangan keseluruhan sifatnya semula, sekalipun secara fisik atau tidak rusak, sehingga baik kapal maupun muatan sudah tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan karena biaya penyelamatannya lebih besar daripada nilai kapal dan muatannya. Selanjutnya yang kedua ada partial loss. Partial loss adalah kerugian sebagian atau kerugian atau kerusakan yang timbul dari lebih kecil daripada nilai barang tersebut. Contohnya itu ada A. General average. General average adalah kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pihak-pihak yang mendapat manfaat harus memukul kerugian secara proporsional. Selanjutnya yang B yaitu particular average. Particular average adalah kerugian khusus yang diderita kapal maupun muatan karena kecelakaan yang dijamin dalam polis, yaitu kerugian yang diderita oleh orang-orang tertentu saja secara khusus, tidak melibatkan seluruh pihak yang ada atau terlibat dalam pengangkutan tersebut. Ya, untuk materi yang kelima selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Kamisi. Dipersilakan. Terima kasih Putri. Untuk materi yang kelima, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Menurut Amir MS, ada 2 faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya premi. Yang pertama, nilai pertanggungjawaban yang dipakai dalam penutupan asuransi pengangkutan laut. Yang kedua, ada syarat pertanggungan, yaitu yang berhubungan dengan jenis risiko yang dipertanggungkan. Jenis pertanggungan asuransi dalam pengangkutan laut meliputi menanggung kerugian jika barang tersebut rusak total atau hilang total. Kerusakan total dapat diakibatkan karena barang atau kapal secara fisik hilang atau seluruh nilai hilang karena rusak. Yang ke E ada French loss. Pihak tertanggung atau pemilik barang tidak akan mendapatkan ganti rugi untuk kerugian-kerugian yang kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi. Materi yang keenam ada penutupan asuransi pengangkutan laut, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, barang-barang yang diangkut sebagai objek pertanggungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap barang yang akan diangkut adalah A. Jenis barang atau type of cargo. Jenis barang dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, barang-barang umum. Yang kedua, barang-barang curah. Dan yang ketiga, barang-barang khusus. Dan yang keempat, barang-barang yang berbahaya. Bismillah.
B. Ada karakteristik barang apabila kargo tersebut terbentuk padat, cair, atau gas. C. Metode pembungkusan barang. Metode pembungkusan ini ada bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis barang yang dibungkus, seperti karton box, karung goni, palet, dan drum. D. Cara pembuatan barang. Cara pembuatan barang selama pengangkutan on deck atau under deck. Barang-barang yang dimuat di atas on deck mempunyai tingkat resiko yang lebih besar dibanding dengan barang-barang yang dimuat di bawah geladak atau under decks. Kemudian yang E ada sum insured dibagi menjadi dua. Yang pertama ada accumulation of risk untuk mengetahui betapa besar akumulasi resiko yang telah ada dan yang mungkin dipikul oleh perusahaan asuransi di atas kapal tersebut apabila resiko tersebut terjadi. Yang kedua ada maksimum liability untuk mengetahui seberapa besar maksimum tanggung jawab liability yang dimiliki dalam pengiriman tersebut. Penutupan asuransi yang kedua, kapal yang mengangkut sebagai alat transportasi. A. Konstruksi kapal, tahun pembuatan kapal, dan GRT kapal. B. Manajemen. Manajemen pengelola sangat berpengaruh dalam pengoperasian kapal tersebut, baik terhadap kapal itu sendiri maupun terhadap kargo yang dimuatkan pada kapal tersebut. C. Operating system. Besarnya risiko yang dihadapi oleh penanggung dalam penutupan asuransi itu tergantung pula pada sistem operasi dari kapal tersebut. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama liner vessel, yang kedua tanker vessel, yang ketiga industrial. D. Ada fasilitas pelabuhan. Bagaimana dengan fasilitas pelabuhan yang disediakan? Pelabuhan pengiriman maupun pelabuhan tujuan, apakah memadai atau tidak? Kemudian yang E ada freight forwarder. Bagaimana dengan reputasi dari freight forwarder di dalam bidang usaha pengangkutan? Apakah baik dan berjalan lancar? Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan barang-barang yang akan diangkut atau dibawa tersebut. Demikian pula dengan penyelesaian hak subrogasi, apakah dapat berjalan dengan lancar? Materi yang ketujuh ada prosedur klaim. Yang pertama, kewajiban tertanggung. A. Tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung. B. Tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar. C. Menjamin bahwa semua hak terhadap perusahaan pelayaran atau pihak ketiga lainnya telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dokumen pendukung klaim. Dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut terbagi menjadi 12. Yang pertama, invoice, yang kedua, packing list, yang ketiga, certificate of packing, yang keempat, bill of landing, yang kelima, certificate of origin, yang keenam, bukti kekurangan, yang ketujuh, bukti kerusakan, yang kedelapan, laporan survei oleh MIS, yang ke-9 laporan kebenaran pemeriksaan, yang ke-10 General Average Declaration, yang ke-11 pemberitahuan tabrakan kapal, dan yang ke-12 original police. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai asuransi pengangkutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Contohnya itu seperti perbuatan awak kawal. Barang-barang yang diangkut sebagai objek pertanggungannya sebagai